Tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. FM 91,2 Radio Kota Batik. Ragam Kilas Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ribut Ahwandi, dalam Ragam Kilas Berita. Kawan, selama bulan suci Ramadan, Radio Kota Batik kembali akan mempersembahkan sejumlah program baru. Program-program ini ditujukan untuk memberikan motivasi sekaligus inspirasi bagi pendengar yang informatif. Divisi program Radio Kota Batik Tri Handayani mengungkapkan ada 3 program andalan yang akan disiarkan setiap hari selama bulan suci Ramadan. Di antaranya Cahaya Ramadan, Historia Islam, dan Rihlah Sang Cendekia. Seperti dijelaskan, program Cahaya Ramadan merupakan program gelar bicara inspiratif yang akan menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten. Gelar bicara ini akan membedah berbagai tema keagamaan yang dikorelasikan dengan bidang-bidang lain seperti kesehatan, psikologi, sains, budaya, fikih Islam, dan lainnya. Dijadwalkan, program Cahaya Ramadan akan disiarkan setiap hari mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Lailatul Qadar dimaknai sebagai malam di mana bumi ini sempit. Kenapa sempit? Karena turunnya banyak malaikat ke bumi ini. Program lain yang tak kalah penting adalah Historia Islam, yaitu program yang menyajikan informasi tentang perjalanan sejarah masjid dan musola di kota Pekalongan. Melalui program ini, pendengar Radio Kota Batik akan diajak mengenali rekam jejak pendirian masjid dan musola di Pekalongan dan perkembangannya. Program ini dijadwalkan akan disiarkan setiap hari pada pukul 7.15, 13.15, dan 20.15 waktu Indonesia Barat. Sejarah berdirinya Masjid Ihya Ulumuddin yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Syafi'i Akrom Jenggot berawal dari keinginan Mbah Kiai Haji Akrom Hasani, ulama panutan di desa Jenggot waktu itu, yang berkehendak ingin mendirikan masjid. Sejalan dengan program Historia Islam, Radio Kota Batik juga menyiarkan program Rihlah Sang Cendekia. Program ini akan mengetengahkan kisah-kisah keteladanan para cendekiawan muslim dari Nusantara. Dengan kisah-kisah tersebut, kawan Radio Kota Batik diharapkan akan mendapatkan informasi serta dapat mengambil hikmah dari setiap kisah. Program ini akan disiarkan setiap hari pada pukul 10.15, 15.15, dan 22.15 waktu Indonesia Barat. Demikian Ragam Kilas Berita bersama saya Ribut Ahwani, dan jangan lupa ikuti terus program Ramadan Kota Batik hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM 91,2 Radio Kota Batik. Cahaya Ramadan, program spesial persembahan Radio Kota Batik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Kembali lagi di sore hari ini Cahaya Ramadan hadir untuk Anda ya. Seperti biasa tiap sore di bulan Ramadan kita hadirkan satu perbincangan agama yang tentu mudah-mudahan bisa menambah keilmuan kita. Kali ini ada Ustadz Khairon dari Penyuluh Agama Islam KUA Pekalongan Selatan dan akan membincang tentang keluarga sakinah. Ada yang akan bergabung silakan kawan di 0855420912 atau melalui line telepon di 028542474. Sore ini yang akan bergabung silakan ya, nanti ada satu bingkisan spesial dari RKB untuk salah satu dari Anda yang mungkin bertanya juga boleh atau memberikan tanggapan. Kita langsung sapa Ustadz Khairon yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz sore hari ini? Alhamdulillah. Wah, ini sehat, kalau penyuluh agama itu harus selalu sehat karena emang dibutuhkan masyarakat terus. Wah, iya. Sibuk juga kayaknya Ramadan ini Tat, ya? Alhamdulillah sibuk tapi sehat. Alhamdulillah. Dengan beraktivitas justru tambah sehat gitu Tat, Insyaallah. Masya Allah. Dan karena topik kita ini tentang keluarga sakinah, ini mungkin satu hal yang paling esensial gitu ya, karena kita dalam bermasyarakat salah satu hal yang fondasi utama itu kan dimulai dari keluarga gitu Ustaz ya. Iya. Jadi konsep keluarga sakinah ini sebenarnya seperti apa sih Ustaz? Gitu ya. Konsep keluarga sakinah itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu keluarga sakinah itu ya relatif. Tinggal ini kembalinya kepada kedua belah pihak antara suami dan istri. Nah, itu terutama begitu. Karena yang namanya keluarga sakinah itu dipandang dari segi keharmonisan berumah tangga itu selalu ada. Jadi kalau ada masalah apa-apa harus segera dituntaskan masalah itu. Ya sehingga nanti tidak melebar. Ya, kalau tidak melebar, insya Allah dalam keluarga itu enak. Ya tentunya kalau sudah berkaitan keluarga, ini ada anak, mungkin ada family, itu harus benar-benar diperhatikan kesopan santunnya, akhlaknya, satu sama lain harus tahu mengerti, saling mengimbangi, saling menghormati, saling bijaksana, mungkin saling tolong menolong lah satu sama lain. Ya, dalam segi beribadah juga harus dibangun, terutama sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Itu kunci utama. Kalau menurut saya kunci utama keluarga sakinah itu ibadahnya harus benar-benar diperhatikan. Apalagi dalam suatu keluarga sampai berjamaah sholat luar biasa. Karena dengan pengantar keluarga sakinah itu kita jelas untuk membuat rumah yang indah, rumah yang tenang, rumah yang tentram, rumah yang benar-benar mengandung keberkahan bagi keluarga itu sendiri. Itu begitu. Baiti janati. Iya, baiti janati. Baiti janati. Surgaku gitu. Ya, kalau kita lihat sabda Nabi aja, walakin ana usolli, ana bisaumi, ana tazawwad anisa, itu dengan kata-kata itu, kata-kata yang indah. Kata-kata ini kata Nabi. Nah, makanya kalau keluarga itu enggak sakinah, mestinya dalam keluarga enggak begitu cerah. Karena apa? Karena yang namanya keluarga itu benar-benar mencintai keluarganya. Mestinya begitu, mencintai keluarganya. Jangan sampai kita kok di dalam berumah tangga itu enggak merasa indah, enggak merasa nyaman. Bahkan seolah-olah nanti timbulnya dalam perkawinan seolah-olah itu kecewa. Nah itu akhirnya apa yang menjadi begitu, seolah akhirnya seperti hadis Nabi, anikahu sunnati famarrohiba an sunnati falaysa minni. Nah seperti itu. Nah kalau terjadi itu berarti seolah-olah dia itu tidak senang nikah. Kalau dia senang, sudah barang tentu orang tersebut tidak dianggap sebagai umatnya, malah berbahaya. Bahaya banget ya. Enggak sebagai umat Nabi. Kita mau jadi umat siapa? Makanya dalam Al-Quran disuruh seseorang itu disuruh untuk nikah, disuruh untuk nikah. Seperti dalam ayat
wa angkihul ayama minkum wasolihin, itu kan disuruh nikah. Betul. Nikahlah orang yang bujang di antara kamu, wasolihin, orang-orang yang masih sendirian. Lah itu disuruh untuk nikah. Disuruh untuk nikah. Terus min ibadikum, dari hamba-hamba saya, wa imaikum, lelaki dan perempuan itu disuruh nikah. Nah, dengan nikah itulah nanti akan timbul menjadi suatu keluarga. Nanti punya anak. Nah, makanya kalau orang sudah nikah itu sudah terasa tenang, nyaman. Yang kita harapkan keturunan. Nah, kalau sudah punya keturunan, nah itu bisa menenteramkan hati. Coba kalau kita lihat teman-teman kita yang nikahnya 10 tahun, 15 tahun belum punya momongan. Susahnya bagaimana? Susahnya luar biasa. Itu konon katanya teman-teman kita yang belum punya anak sampai 17 tahun, 18 tahun, itu kasihan. Sampai-sampai kadang-kadang ada anak pungut, anak apa ini, anak angkat, ya sampai-sampai gitu demi mempunyai anak. Tapi rasanya kalau bukan hanya sendiri, ya kurang tentram, kurang enak. Itu rasanya begitu. Karena kan orang diciptakan kan, terutama perempuan itu dari kan jenisnya sendiri, jenis daripada orang laki-laki Nabi Adam. Dengan proses jenis itu merupakan kalau orang itu sudah punya anak, ya itu anak itu pasti ada harapan, orang tua itu pasti ada harapan kepada anaknya. Itu makanya hebat sekali kalau punya keluarga 1 tahun punya anak luar biasa. Alhamdulillah, harus disyukuri banget. Nah, tentunya kita juga semua mencita-citakan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah gitu, Ustaz ya. Tapi saya penasaran juga, ini kan sakinah ini kan bahasa Arab gitu, Ustaz. Saya nggak terlalu paham. Jadi sebenarnya sakinah ini maknanya apa sih atau artinya gitu, Ustaz? Tentram. Litas kunu ilaiha. Menenteramkan. Coba kalau kita lihat orang-orang yang hidup sendiri belum nikah itu nggak tenang. Galau. Ya coba pulang kerja sampai di rumah kadang-kadang kebingungan. Bengong doang. Mau ngapain? Bingung. Terus kadang-kadang nggak tenang. Itu begitu. Setelah orang itu nikah, maka pulang dari pekerjaan ada yang mendampingi, ada yang menyapa. Ada yang ngajak ngobrol, mungkin ada yang dijak berpikir untuk kehidupan masa depan. Nah itu berbeda dengan orang sendirian. Kadang-kadang masalah ibadah pun itu tetap ada yang memperhatikan. Kalau itu memang benar-benar keluarga sakinah, mestinya itu dua-duanya saling mengingatkan, saling mengingatkan, saling tadi mengimbangi. Kalau yang satu keras, yang satu lembek, kita kalau ada masalah apa-apa harus kita pecahkan segera. Itu pengalaman saya, kalau ada masalah dalam keluar rumah tangga itu enggak sampai 10 menit itu sudah selesai. Itu prinsip saya begitu. Iya, karena apa? Kalau lebih dari 10 menit itu nanti bisa melebar kemana-mana. Kalau nggak segera dituntaskan, harus segera dituntaskan. Nah, berarti emang untuk membangun keluarga sakinah ini kan pertama harus berkeluarga dulu, ini satu. Kemudian harus ketemu dengan pasangan yang bisa diajak untuk bersakinah itu tadi, gitu. Nah, di situ peran dari seorang, kita bicara dari laki-laki dulu lah. Peran laki-laki itu dalam keluarga sakinah itu seperti apa, Ustaz? Sebagai suami. Jadi peran seorang laki-laki kalau di dalam rumah itu ya benar-benar menjadi pemimpin yang baik. Sebab dengan pemimpin yang baik itu maka suatu masalah apapun cepat bisa terselesaikan. Dan harus bijak, harus juga sabar. Yang namanya laki-laki konon katanya, kalau laki-laki katakan satu jangka,
istri kadang-kadang 2 jangka. Nah, dalam obrolan aja satu kata bisa melebar 5 kata. Nah, dalam hal ini harus bisa mensikapi. Gimana tuh Ustaz? Iya. Nyikapinya gimana nih? Ya nyikapnya katakanlah kalau ada ada masalah anak, anak mau nakal, ya kita harus benar-benar tahu karakter anak itu lahirnya mau kemana. Itu nyikapi dari ya istri juga begitu. Dan ketika kita memberikan obrolan sama seorang istri, ketika dalam keadaan belum tenang, kita jangan ajak ngobrol dulu. Kita santai aja dulu. Nanti kalau sudah katakanlah dia itu benar-benar reda, ya suatu saat entah nanti 1 jam lagi atau setengah jam lagi keadaannya sudah reda, kita ajak obrol. Permasalahannya apa? Sebabnya apa? Kok jadi masalah? Apa itu sebab masalah HP? Mungkin miskomunikasi. Apa gara-gara anak itu rewel nggak terselesaikan? Mungkin suami masih ngobrol sama teman apa gimana, kita uyak, kita uyak secepatnya agar benar-benar istri itu tahu persis. Itu begitu. Jadi sesegera mungkin diselesaikan saatnya. Dan kawan Anda silakan yang mau gabung ya, yang pengen bertanya juga tentang membangun keluarga sakinah ini, silakan di 0855 4209112 atau di 0854244474. Karena nanti bagi salah satu dari Anda yang beruntung ada 1 bingkisan dari Radio Kota Batik. Nah, Ustaz, tadi kalau bicara soal peran suami harus menjadi pemimpin yang baik gitu, artinya harus bisa membangun komunikasi yang tepat gitu Ustaz ya dengan sang istri. Nah, ini kadang-kadang mungkin kita kesulitan gitu, karakter perempuan itu kan, wah ini jadi curhat ini. Kalau kita nggak sabar-sabar itu bisa terbawa gitu, bisa. Nah, ini berarti kunci dalam komunikasi yang baik di keluarga ini seperti apa sih, Ustaz? Menurut saya kunci untuk komunikasi yang baik itu, yang terutama kita tahu dulu karakter istrinya itu yang seperti apa. Tadi saya bilang kalau mau memecahkan suatu masalah, posisi istri itu belum reda, kita jangan diselesaikan dulu. Itu kuncinya begitu. Nanti kalau benar sudah reda, masalahnya seolah-olah sudah hilang, jangan kita lawan. Kalau ucapan 1 kita lawan 1, kok nanti juga akhirnya sampai 5, 6. Tapi kalau diam dulu, kalau diam dulu nanti kan seolah sudah habis. Nah, setelah diam nanti dalam keadaan posisi tenang, mungkin pada waktu mau tidur, mungkin pada waktu kita makan bersama, mungkin pada waktu kita happy-happy jalan-jalan. Kalau saya pribadi ketika menuntaskan suatu masalah, saya senangnya itu jalan-jalan. Itu. Sebab jalan-jalan itu insya Allah pikiran seseorang itu tidak akan melebar untuk masalah yang di rumah. Biasanya gitu. Ya kita paling tidak bisa merayu lah. Makanya seorang laki-laki itu ya harus bisa merayu. Pandai-pandailah merayu. Kalau seorang istri itu pendiam, itu kadang-kala malah repot. Kalau istrinya itu pas kebetulan istri yang begitu banyak omong, lah akhirnya seolah-olah ini tertekan. Akalnya tertekan. Kalau pikiran tertekan, kadang-kala ya siap-siaplah kita sering sakit, sering ngeluh. Lah itu begitu. Karena tidak bisa mengondisikan. Kadang-kala istri seorang suami itu takut, bisa juga. Banyak orang semacam suami takut istri. Iya, suami takut istri itu banyak. Artinya memang kita harus benar-benar mengenal karakter pasangan kita gitu Ustaz ya. Kalau memang dia ini
itu kan udah dari sananya mungkin Iya, mungkin dari banyak sana. omong ya. Iya. Itu kita pahami saja bahwa memang kebiasaan dia memang ngomongnya lebih banyak gitu. Jadi kita nggak perlu beradu argumen terus Iya, gitu nggak ya. usah. Baik, luar biasa. Dan kawan, nanti kita akan kembali lagi masih di Cahaya Ramadan. Ada satu informasi yang akan hadir dulu, jangan kemana-mana kawan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, apa kabar? Apa kabar? Kabar baik dong pastinya, ya nggak sih? Iya dong. Nah, kebetulan banget nih, kali ini kami bisa hadir lebih kasih. Iya ya sih ya. Iya. Biasanya kan kita jatahnya malam. Cuman kita sedang nggak siaran ini, Kang. Oh, kirain siaran. Enggak dong, kita itu cuma mau numpang eksis doang. Eksis. Iya, ngeksis supaya kawan RKB itu pada tahu kalau kita punya program Rehat Malam. Oh, maksudnya kita mau ngasih kabar Ya. kalau di RKB itu ada program Rehat Malam gitu. Iya dong. Dan di Rehat Malam, kawan RKB itu bisa ikutan ngobrol santai tentang topik-topik yang sedang relate dengan keseharian kita. Selain itu ada lagi sih. Apa itu? Ini nih, sekalipun obrolan kita itu santai, Iya. tentunya penuh makna dong. Iya. So, jangan lupa ya, terus pantengin kita di Rehat Malam. Setiap Kamis malam, mulai pukul 22.00 sampai 24.00. Iya, dan kawan RKB juga bisa join via telepon di 0285 424 474. Atau juga kasih komen via WA di 08554200912. Di mana? Cuma di sini, Ya. di FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Si. Udah yuk. Nggak enak sama yang siaran. Hei, oke deh. Yuk, kita cabut dulu. Tapi jangan lupa ya, Ya. Rehat Malam. Ya, setiap Kamis malam pukul 10 sampai 12 malam Di mana? di Radio Kota Batik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu-lagu hits Iwan Fals. Senang dan dengan lirik yang ditulis Frankie Sahilatua. Dilengkapi dengan romantisnya nyanyian Ariel Noah. Semuanya bisa Anda dengarkan di Legenda Musik Indonesia. Legenda Musik Indonesia. Legenda Musik Indonesia hadir menemani malam minggu Anda mulai jam 10 malam dengan lagu-lagu hits musisi Indonesia ternama. Ikuti juga kisah perjalanan mereka tiap akhir pekan hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Silakan bergabung via 424474 atau WA 0855 4200912. Legenda Musik Indonesia, berbagi cerita di balik titian nada. Cahaya Ramadan. Program spesial persembahan Radio Kota Batik. Masih di FM 91,2 di Cahaya Ramadan sore hari ini bersama dengan Ustadz Khairan, penyuluh agama Islam KUA Pekalongan Selatan. Kawan, kita membahas keluarga sakinah. Silakan yang mau gabung sore hari ini di 0855 dan ini Ustadz ada yang bergabung ini, kawan Abbas dari Comal. Boleh kita tanggapi langsung Ustadz J? Ya. Assalamualaikum Mas Santo dan Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau tanya nih, saya pernah tahu dari Ustadz tetanggaku, apa kalau orang tua dulunya pernah melakukan perbuatan zina, keturunannya entah anak atau cucunya akan melakukan perbuatan zina juga. Mohon pencerahannya. Matur nuwun. Ini dari Ustadz Abbas, dari Pak Abbas di Comal. Ustadz. Ya, terima kasih. Ya. Berkaitan dengan orang tua itu, saya kira tinggal nanti kembalinya kepada pendidikan. Ya. Jadi belum tentu yang namanya anak kiai terus kiai anaknya jadi kiai nggak tentu gitu. Iya. Nah, orang tua maling terus anaknya jadi maling nggak gitu. Semua itu kembali kepada pendidikan. Ketika anak itu sudah lahir, dididik yang baik, dikasih nilai-nilai yang akidah yang baik, insya Allah. Terutama tadi sudah saya contohkan bahwa anak-anak itu dididik, terutama sholat 5 waktu itu jangan dilupakan, insya Allah di situ. Dan juga ditanamkan masalah akhlak, budi pekerti terhadap kedua orang tua, budi pekerti terhadap guru. Nah, itu nanti diajak cara mendidik begitu, insya Allah ke depan yang namanya
anak sudah kemasukan agama, insya Allah tidak akan berbuat yang sekiranya perbuatan orang tua itu nanti diulang kembali, nggak gitu. Masalahnya apa? Masalah pendidikan itu tajam. Pendidikan itu tajam. Ya terutama dalam bidang umpama sopan santun dikenalkan, sopan santun. Kalau ngobrol sama orang tua ini harus begini, yang baik. Terus ngobrol sama kakaknya juga yang baik. Terus orang tua selalu memberikan contoh yang terbaik. Itu begitu. Saya kira dengan cara-cara begitu, insya Allah anak tidak akan menjadi anak yang kira-kira melakukan sesuatu sama dengan orang tua yang kurang bagus. Itu begitu. Artinya kalau di Islam itu tidak ada konsep karma, itu tidak ada, Satya. Ya sebetulnya begini, masalah karma itu tinggal kembali kepada keluarga itu sendiri. Kalau itu orang tua nggak mau didik agama, ya insya Allah karma akan terjadi. Itu begitu. Tapi kalau orang tuanya sudah menyadari, sudah bertaubat, gitu. Ya gampangnya minta maaf kepada Allah, mohon maaf, ampunan. Saya walau ya salah manggon aku wong tua. Pokoknya anak jangan sekali-kali tiru sesuatu yang tidak baik. Itu begitu. Ya terus nanti digiring untuk cari rezeki yang bagus. Nah itulah dengan penanaman dari rezeki yang bagus itu nanti akan tersalurkan pada darah yang halal, kan gitu. Semua itu saya kira kembali kepada kelalaian. Yang namanya lalai kan semua orang saya kira mengalami. Mengalami. Semua orang lalai itu ngalami. Cuman lalainya itu di mana? Kan gitu. Iya, betul. Iya, saya kira semua itu sudah dibilang kalau orang tua mendidiknya bagus, insya Allah akan menumbuhkan anak yang bagus. Jadi tidak perlu berputus asa mungkin bagi orang-orang tua atau siapapun yang pernah melakukan perbuatan dosa itu, tidak perlu berputus asa bahwa rahmat Allah itu sangat luas dan ketika kita bertaubat, jangan khawatir masa depan anak kalau kita bisa memberikan pendidikan yang terbaik gitu Satya. Lah makanya kalau secara pikiran yang sehat mestinya orang tua itu lebih menyadari. Aku perbuatan kaya pokok aku kudu anakku kudu jadi anak yang benar-benar soleh. Birrul walidain tenanan. Ya aku mau ditanami dengan rezeki yang halal. Kan gitu. Kuncinya di situ salah satunya. Kuncinya rezeki gitu. Yang halal itu tadi. Kita sapa lagi ada Pak Subhan di Wiradesa. Assalamualaikum. Selamat sore Pak Ustadz dan Mas Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Pak Subhan. Ini saya mau tanya, apa hukumnya bagi laki-laki atau perempuan yang tidak mau menikah? Maunya ngejomblo terus ini. Gimana nih Tat? Kalau berkaitan dengan hukum, sebetulnya tidak ada hukumnya. Cuman tidak diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Tidak mau mentauladani beliau soalnya. Iya, tidak tergolong. Kan malah melebihi hukum. Kan tidak dianggap. Makanya salah satu kunci untuk masuk surga kan syafaatnya Nabi. Biar dapat syafaatnya harus ngikut beliau. Sebetulnya orang itu jangan takut untuk nikah, itu jangan takut. Masalahnya apa? Rezeki itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kan sudah jelas. Betul. Yuhnihimullahu min fadli. Allah itu akan memberikan kemampuan kepada seseorang yang menikah. Itu pasti. Allah langsung yang memampukan orang-orang yang menikah. Iya kunu fukoro. Makanya orang walaupun itu kaya, kalau belum nikah belum dikatakan kaya. Nggak ada yang namanya saya ketemu dengan teman saya takut mobilmu saiki ono piro. Pasti yang ditanyakan sudah punya anak berapa. Iya bisa gitu. Pasti itu. Putranya pinten Pak. Iya. Pasti itu. Sebab apa? Anak itu nggak ada harganya.
dibandingkan uang. Tidak Nggak ada, gitu iya. Uang itu nggak ada nilainya. Uang itu nggak ada nilainya. Anak nilai luar biasa. Nggak ada yang namanya anak dijual nanti malah bermasalah, penjara seumur hidup. Makanya itu salah satu keluarga yang dibilang itu senang, tentram, indah sebab sudah punya anak. Kalau orang tersebut belum punya anak, bahkan tidak mau kawin, tidak mau nikah, nah itu dianggap oleh Allah termasuk begitu. Berarti takut. Orang itu semua itu tinggal tergantung ikhtiarnya. Janjinya Allah jelas. Yuhnihimullah. Gitu. Iya. Wallahu wasiun alim. Iya, kadang-kadang kita tuh sok gaya aja. Maha luas, maha luas. Betul. Maha luas lagi mengetahui apa yang kita lakukan. Makanya orang itu sebetulnya kalau tahu isi daripada kita ingat kepada Allah itu, saya kira orang itu semua ketakutan. Contoh, apapun yang kita lakukan, sedikit sebiji sawi pun ada balasannya. Itu betul, kan gitu. Kalau itu yang dilakukan yang bagus, kita balasan bagus. Kalau jelek, adab. Nah, disitulah. Makanya dalam sholat kita jangan lupa istighfar, zikiran, tasbihan. Betul. Kunci utama. Jangan lupa istighfar. Betul. Sebab orang itu dirundung mesti salah terus. Ada kecenderungan gitu. Iya. Tapi Allah juga tidak mau bosan-bosan pada umat Nabi. Apapun yang dilakukan tetap mau diampuni. Selalu memberikan ampunannya. Selagi orang itu mau minta ampun. Fadkuruni adkurkum.